Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama dengan vlogkita.com. Oke, kali ini vlogkita.com akan mengangkat tema yang mungkin di Indonesia sedang ramai-ramainya ya, tentang pandemi COVID-19. Kali ini kita berada di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah di sini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber kita. Kita akan berbicara tentang keadaan situasi pandemi COVID-19 khususnya di Kelurahan Kota Wetan. Kenapa kita memilih Kota Wetan? Kota Wetan di Kabupaten Garut sendiri pada saat ini mungkin masuk zona merah. Pak Lurah bisa diperkenalkan, Pak Lurah, nama lengkapnya? Kenalkan, nama saya dari Mawarid. Kebetulan saya diamanatkan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Kelurahan Kota Wetan pada bulan Desember tanggal 23. Jadi memang saya masuk ke Kota Wetan itu posisi pandemi COVID-19 ini memang sudah berlangsung ya, sekitar akhir tahun 2020. Iya. Pak Lurah, dari data yang saya terima, untuk kasus COVID yang ada di Kelurahan Kota Wetan itu jumlahnya kurang lebih sekitar 198 kasus, dan situasi terakhir saat ini hanya tersisa 9 orang yang melaksanakan isolasi mandiri dan 3 orang melaksanakan isolasi di Paskes, fasilitas kesehatan, Pak Lurah ya. Dan alhamdulillah selebihnya berhasil sembuh ya Pak. Alhamdulillah. Nih Pak, untuk kondisi masyarakat Kelurahan Kota Wetan saat ini dalam situasi pandemi saat ini bagaimana Pak Lurah? Kang Yosep, saya jelaskan ya, untuk posisi terakhir kami itu 194 pasien COVID-19 yang memang terkonfirmasi positif. 12 orang meninggal dunia ya, 12 orang meninggal dunia. Dan memang kita total yang sedang melakukan isolasi mandiri, karena memang Pak Babinmas, Pak Babinsa, lalu surveillance dari Puskesmas, terutama untuk Pak Babinsa, Pak Babinmas, ini ditekankan untuk melakukan 3T, tracing, tracking, treatment. Nah, total dari 9 yang konfirmasi positif ini, ada 64 orang yang memang diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri, baik yang kontak erat ataupun yang satu rumah. Ya, alhamdulillah terjadi 64 orang dari 9 kasus gitu. Karena bagaimanapun yang pernah kontak erat ataupun yang satu rumah ataupun pernah ini kita amankan di rumah, supaya memang penularan ini benar-benar tidak lebih melebar. Bisa di-cut Pak ya? Iya, bisa di-counter lah, bisa di-cut, bisa di-cut sedini mungkin. Mungkin terjaring 64 orang ini ya berkat kerja Pak Babinsa, Pak Babinmas, lalu surveillance dari Puskesmas Guntur juga. Untuk pemantauan sendiri Pak, ketika misalkan kita ada nih warga masyarakat Kelurahan Kota Wetan yang mungkin terpapar positif COVID-19 nih, pemantauan sendiri yang dilaksanakan para aparatur pemerintahan desa Kota Wetan bersama Babinsa, Babinmas maupun tim surveillance dari Puskesmas bagaimana itu Pak? Ya, menyampaikan ke Puskesmas Guntur melalui surveillance, ada memang masyarakat yang memang sadar melaporkan ketika misalkan yang bersangkutan itu hasil swab itu reaktif positif. Ya. Nah, walaupun hal kedua mereka terbatas misalkan masalah waktu atau biaya ataupun hal-hal yang lainnya, mereka bisa datang ke Puskesmas Guntur apabila memang merasakan gejala-gejala COVID-19. Silakan untuk dilakukan swab antigen. Dan untuk biayanya gratis. Itu mungkin fasilitas dari pemerintah dan pelayanan dari Puskesmas Guntur. Dan saat yang kami lakukan, kami bersama dengan surveillance Puskesmas Guntur mengidentifikasi ke rumah pasien, tracking Pak ya? Tracking ya? Pencarian ya. Nah, kita sudah mendapatkan, kita langsung on the spot ke lapangan. Mungkin karena yang berkompeten medis itu nih pihak surveillance. Dari Puskesmas ya? Iya.
surveillance yang menentukan pasien tersebut bisa isolasi mandiri atau dirujuk. Jadi tetap pihak medis sendiri yang memutuskan apakah dia bisa isolasi mandiri ataukah mungkin harus mendapatkan perawatan yang lebih intens di Paskes ya Pak ya? Betul. Kalaupun memang di rumah pasien tersebut tidak memenuhi atau tidak representatif, kami menyediakan ruangan aula yang khusus dipakai untuk ruangan isolasi mandiri bagi warga masyarakat. Bagi masyarakat warga Kelurahan Kota Wetan. Oke Pak Lurah. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Lurah dengan Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa juga dari pihak Puskesmas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin. Dan bisa bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Kelurahan Kota Wetan. Amin. Oke, mungkin sekarang kita beralih nih ke Pak Babinsa. Bapak Danang, udah berapa lama Pak bekerja khususnya ditugaskan di Kelurahan Kota Wetan ini Pak? Saya ditugaskan di Kelurahan Kota Wetan dari 2011. 2011 Pak ya, berarti sudah 10 tahun ya. 10 tahun Pak ya. Wah, sudah ya. lama. Jadi Pelogar Pak Dadang Babinsa Kelurahan Kota Wetan 10 tahun berdinas di Kota Wetan. Kayaknya masyarakat udah pada kenal Pak ya sama Bapak Pak Dadang Babinsa Kota Wetan. Sudah pada kenal. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Oke Pak, dalam pandemi saat ini Pak, Bapak selaku Babinsa Kelurahan Kota Wetan menyikapi keadaan sekarang kita kan sedang melaksanakan PPKM darurat Pak ya. Apa sih Pak yang dilakukan oleh Babinsa Bapak dalam program PPKM ini? Baik, dalam rangka menyikapi PPKM darurat yang digembarkan oleh pemerintah ya. Sekarang ini mungkin kami pun sibuk di dalam penyekatan sementara ini di tengah kota, tetapi tetap harus mendukung juga program di wilayah kami di Kota Wetan. Ya mungkin banyak sekali seperti sering kita lakukan ya isoman, ya kemarin juga sering melaksanakan penguburan ya, karena harus steril. Dalam arti steril ini harus koordinasi dengan warga setempat, beda dengan penguburan lain, sehingga dari mulai awal penguburan perintah pimpinan kami sampai beres harus beres, tidak ada ekses gitu ya di tempat itu. Yang kedua, dalam PPKM darurat ini kami menyampaikan kepada masyarakat dengan communication dan education. Komunikasi yang baik sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya PPKM darurat ini menjaga kesehatan ini. Tetapi kalau kita lihat di kota ini banyak sekali masyarakat yang cuek dan juga mungkin sudah jenuh, tapi tidak bosan menghimbaukan masyarakat tetap patuh dan taat kepada aturan pemerintah, karena pemerintah itu baik. Seperti masker yang kita pakai, kadang kalau tahu di jalan tidak ada, mana maskernya, aduh lupa apa, atau di saku, kita suruh pakai. Communication, berikan education, penyampaian pendidikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kan banyak yang awam ya, yang awam mungkin dari nggak ada COVID tetapi kita lihat, bahkan saya dengarkan sendiri daripada warga yang terpapar sampai meninggal, Pak Babinsa, betul COVID itu ada, sampai sesek Pak, sampai sesek itu sekitar jam 14.00, mungkin jam 15 dijemput ke rumah sakit, dirujuk, jam 16.30 ya kurang lebih Bu Celia meninggal. Berarti jelas COVID itu ada ya. Tetapi tetap saya himbau kepada masyarakat kami waspada dan tetap aturan pemerintah itu ditaati, sehingga kita bisa secepatnya memutus mata rantai COVID-19. Untuk ini Pak, satu lagi Pak, menurut Bapak nih, tingkat kesadaran warga masyarakat Kelurahan Kota Wetan dalam menyikapi pandemi ini, khususnya melaksanakan protokol kesehatan, bagaimana Pak menurut Bapak? Tingkat kesadaran warga masyarakat sekarang, saat ini? Saat ini tingkat kesadaran masyarakat, ya alhamdulillah setelah kita himbau, setelah kita sampaikan, baik bahayanya COVID-19, alhamdulillah menurun ya, untuk kesadarannya tinggi, supaya karena banyak tetangganya yang sudah meninggal gitu ya, berarti otomatis dia sendiri sadar diri. Kalau seandainya lupa dengan masker tadi, kita sampaikan lagi supaya tetap
menjaga jarak, yang memakai masker, juga mengurangi mobilitas. Itu jadi harapan pemerintah juga secepatnya untuk memutus mata rantai 19. Oke. Siap Pak Babinsa. Pak Dadang, saya doakan mudah-mudahan Pak Dadang tetap sehat, amin. Semangat, tugas mulia, tugas kemanusiaan. Mudah-mudahan Kota Wetan bisa jadi zona hijau Pak. Saya amin, Pak. Amin. Oke, kita beralih ke Bapak Babin Kamtibmas kita nih. Pak siapa Pak? Misja. Pak Misja, udah berapa lama Bapak tugas di Kelurahan Kota Wetan Pak? Alhamdulillah, udah 14 tahun. 14 tahun. Betul Pak. Vloggers, jadi tidak kalah juga untuk Pak Babinsa 11 tahun, Pak Babin Kamtibmas udah mengabdi di sini, bertugas di sini sekitar kurang lebih 14 tahun. Jadi mungkin Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtibmas di sini oleh masyarakat khususnya Kelurahan Kota Wetan sudah pada dikenal mungkin ya. Pak Babin Kamtibmas, saya ingin bertanya nih Pak. Dalam era pandemi COVID-19 ini, salah satu tugas dari kepolisian itu penegakan aturan mengenai protokol kesehatan Pak ya. Betul. Apakah dalam hal ini khususnya di Kelurahan Kota Wetan adakah kegiatan-kegiatan untuk menegakkan aturan prokes seperti misalkan pelaksanaan operasi justisi, ataukah ada kegiatan lain atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih narasumber. Kebetulan inovasi dari Kelurahan Kota Wetan yang digagas pada 3 pilar, mungkin didukung sama dari Puskesmas. Untuk saat ini, waktu datang-datangnya COVID ini, kita udah merimbauan, terutama kepada toko-toko yang kontak langsung dengan masyarakat luar agar menggunakan atau memakai 3M. Nah sekarang produk barunya 5M ya. 5M, nah, betul 5M. Kalau masalah prokes sama kita bertiga ini tadi himbauan, terus memberi masker, pemberian masker kepada ya mungkin yang awam ya. Terus masalah kepatuhan dengan program gerai vaksin ini, terutama pimpinan kita ya Kapolres. Alhamdulillah peningkatan. Kalau pertama-tama ada vaksin itu cuma puluhan. Cuma puluhan ya Pak? Puluhan. Nah sekarang melebihi dari 100 tiap hari. Kebetulan di PKM Guntur sendiri kita masuk PKM Guntur di Kelurahan Kota Wetan ini tiap hari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin hari Minggu juga kalau ada pesanan dari instansi atau RW kita buka. Alhamdulillah proaktif bisa gitu ya. Jadi untuk antusiasme warga dalam vaksinasi dari waktu ke waktu semakin meningkat Pak ya? Betul, di Kelurahan Kota Wetan ini semakin meningkat Pak ya? Betul Pak. Oke. Nah satu lagi Pak, dengan adanya situasi pandemi ini, apakah menjadi merubah jam kerja Bapak, misalkan jadi pulang terus malam, ataukah seperti biasa aja normatif, atau gimana Pak situasi kerja Bapak sekarang di Kelurahan Kota Wetan ini dengan adanya pandemi ini Pak? Alhamdulillah ya, ada perubahan Pak. Ada perubahan ya. Seperti apa Pak? Perubahannya seperti apa? Seperti apa? Pak Babin Kamtibmas. Suka duka lagi gitu ya. Ya. Sampai nggak tahu jam kerja pada jam istirahat. Jam kerja normal biasanya ya. Yeah. Kita jam 7 pulang jam 3 jam 4 ya. Yeah. Sekarang tidak menentu. Yeah. Apalagi dengan kesayangan atau mungkin sayangnya sama orang tua, keluarga kita itu kadang-kadang nggak boleh pulang pergi. Ya udah kita pulang jam 9 jam 10 udah beres. Itu pun waduh ketat sekali di rumah. Harus mandi, harus cuci. Berat sekali udah. Tapi alhamdulillah karena kita juga sayang sama warga, sama kita sendiri, kita laksanakan. Bahkan saat ini tiap minggu di swab antigen. Oh, tiap minggu dilaksanakan swab antigen. Oh, luar biasa. Ini sangat perhatian pisan ini dari Puskesmas. Ya kita juga alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya, karena selain sayang sama kita, sayang sama keluarga, juga sama rekan kita di lapangan. Ya, betul. Oke, Pak Babin Kamtibmas, terima kasih.
Mudah-mudahan Pak Babin Kapolres juga tetap semangat Pak ya. Amin. Tugas mulia, tugas kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi, kita harus tetap semangat mungkin Pak ya mengabdi kepada warga masyarakat. Amin. Sekarang kita beralih ke Ibu Sally Bu ya, dari Puskesmas Guntur Ibu ya. Oke Bu. Bu bisa diceritakan Bu tentang situasi keadaan situasi pandemi di Kelurahan Kota Wetan Bu saat ini. Bagaimana situasinya Bu? Situasi terakhir sekarang Bu? Untuk situasi sekarang sih di Kelurahan Kota Wetan, alhamdulillah udah menurun untuk kasus yang positif COVID. Alhamdulillah udah menurun. Mudah-mudahan sih kedepannya kita semua berharap tidak ada lagi ya. Yang positif itu makin hari semakin berkurang. Oh iya. Untuk jumlah tadi disebutkan sama Pak Lurah bahwa sekarang tinggal sisa 9 orang yang melaksanakan isolasi mandiri dan 3 orang di Paskes. Untuk dari Puskesmas Guntur sendiri, apakah ada program kerja Bu? Apakah ada program kerja dalam menghadapi pandemi ini? Apakah misalkan kita melaksanakan himbauan bersama Bapak Babinsa, Babin Kapdikmas bekerja sama ke tiap RT, ke tiap RW, atau bagaimana Bu? Kalau untuk himbauan kita tetap kerjasama ya dari kelurahan, dari 3 kelurahan ini kita tetap kerjasama. Tapi kalau untuk Puskesmas sendiri, untungnya kan kalau untuk masa COVID kan sudah diserahkan ke tim COVID Puskesmas gitu kan. Kebetulan di Guntur, kebetulan saya sendiri penanggung jawab tim COVID untuk Puskesmas Guntur, untuk wilayah kerja Puskesmas Guntur. Kalau bagi kita tuh bukan program kerja ya, apa ya? Tetap 3T. Tracing, tracking, treatment, kita mencari kontak erat. Seperti itu. Juga kita mencari kontak erat. Mencari sebanyak-banyaknya kontak erat. Bukan mencari apa ya? Bukan untuk mencari sebanyak-banyaknya yang positif, bukan. Untuk mencari sebanyak-banyak kontak erat untuk memutus mata rantai. Oke. Bu, untuk yang saya lihat nih ya Bu ya. Jadi dari 4 viral ini hanya Ibu satu-satunya nih Sri Kandi Indonesia ya Bu ya. Ibu sendiri nih, perasaan Ibu ketika keluar dari rumah, kita harus menjalankan tugas di salah satu mungkin dulu zona merah ya Bu ya di sini ya. Terus di rumah itu kan ada yang menanti nih, suami kita, anak kita. Perasaan Ibu gimana Bu ketika Ibu melaksanakan tugas di lapangan dalam menghadapi pandemi ini Bu? Ketika anak, misalnya gini, kita udah pulang jam 2 udah pulang ke rumah, ketika ada panggilan, misalnya jam 3 harus berangkat lagi, yang paling berat buat saya itu ketika anak bilang begini, Ibu, kenapa harus pergi lagi? Terus kapan main sama kakak? Itu pertanyaan yang udah membuat down harus sebagai seorang ibu. Gitu kan. Saya juga mendengarnya agak gimana gitu ya. Jam berapapun, kalau untuk saya pribadi sih jam berapapun ketika ada panggilan darurat ya harus kita sama semuanya kita kan satu paket gitu kan. Ketika ada kasus di mana Bu ada yang situ langsung berangkat gitu. Oke, makasih Ibu Sally. Iya, sama-sama. Oke, Pelogger, jadi seperti barusan kita dengar betapa mulianya apa yang dilaksanakan oleh Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Babin Kapdikmas, juga Ibu Surpailan dari Puskesmas. Mereka berjuang sepenuh hati dengan semangat yang tinggi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Mungkin di sini vlogkita.com ingin menggali dan ingin mengajak kepada seluruh vlogger khususnya yang ada di Garut ini, mari kita sama-sama runtuhkan pandemi COVID-19. Oke, itu termin ke-1, kita lanjut ke termin kedua.